Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Fitrianastiti dengan NIM 23010261135 akan menjelaskan mengenai laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba dan rugi PT Semen Indonesia Persero Tbk untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Dalam video ini saya akan menjelaskan yang pertama, kegunaan atau manfaat yang diperoleh dari laporan keuangan, yang kedua, kondisi struktur modal perusahaan berdasarkan neraca atau laporan posisi keuangan, yang ketiga, kondisi struktur modal berdasarkan laporan laba dan rugi, yang keempat, kesimpulan atas kondisi perusahaan dilihat dari laporan neraca dan laporan laba rugi. Yang pertama, kegunaan atau manfaat laporan keuangan. Laporan posisi keuangan atau sering disebut sebagai neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada satu periode tertentu. Manfaatnya, yang pertama, memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi keuangan perusahaan, memudahkan pemangku kepentingan dalam membuat keputusan terkait investasi dan pembiayaan. Yang ketiga, menunjukkan struktur modal perusahaan. Yang keempat, memfasilitasi analisis keuangan yang lebih baik. Yang kelima, memenuhi kebutuhan pelaporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan untuk mencatat dan menganalisis kinerja keuangan mereka selama periode tertentu. Laporan ini mencakup semua pendapatan yang diperoleh perusahaan dan semua beban biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan. Manfaatnya yaitu sebagai bahan evaluasi kinerja perusahaan, memajukan perusahaan, mengetahui resiko yang dihadapi, tolak ukur keberhasilan perusahaan, dan analisa strategi perusahaan. Yang kedua, struktur modal laporan posisi keuangan. Jumlah aset yang dimiliki pada tahun 2023 sebesar 81 triliun 820 miliar 529 juta rupiah dan pada tahun 2024 sebesar 78 triliun 19 miliar 4 juta rupiah mengalami penurunan sebesar 3 triliun 801 miliar 525 juta rupiah. Penurunan yang paling signifikan terdapat pada saldo kas. Saldo kas pada awal tahun 2023 sebesar 6 triliun 939 miliar 841 juta rupiah, sedangkan saldo kas pada awal tahun 2024 yaitu hanya sebesar 4 triliun 234 miliar 561 juta rupiah. Jumlah liabilitas pada tahun 2023 sebesar 31 triliun 769 miliar 553 juta rupiah dan pada tahun 2024 sebesar 28 triliun 115 miliar 690 juta rupiah mengalami penurunan sebesar 3 triliun 653 miliar 863 juta rupiah. Penurunan yang paling signifikan terdapat pada liabilitas jangka pendek. Jumlah liabilitas jangka pendek pada tahun 2023 sebesar 16 triliun 111 miliar 660 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2024 yaitu hanya sebesar 13 triliun 51 miliar 317 juta rupiah mengalami penurunan sebesar 3 triliun 60 miliar 343 juta rupiah. Jumlah ekuitas pada tahun 2023 sebesar 47 triliun 800 miliar 976 juta rupiah dan pada tahun 2024 sebesar 47 triliun 753 miliar 314 juta rupiah mengalami penurunan sebesar 47 miliar 662 juta rupiah. Yang ketiga, struktur modal laporan laba dan rugi. Berikut adalah datanya. Dari laporan laba rugi untuk periode 6 bulan yang berakhir per 30 Juni 2024, pendapatan sebesar 16 triliun 411 miliar 325 juta rupiah, laba kotor 713 miliar 549 juta rupiah, laba bersih 503 miliar 492 juta rupiah. Berikut adalah net profit margin, maka dapat diperoleh gambaran bahwa NPM sebesar 3,7%. Ini berarti setiap Rp1 pendapatan akan menghasilkan keuntungan neto sebesar 0,0307. Return on asset, maka dapat diperoleh gambaran bahwa
Return on asset sebesar 0,645%, ini berarti setiap satu aktiva akan menghasilkan 0,00645. Return on equity, maka dapat diperoleh gambaran bahwa ROE sebesar 1,5%, ini berarti setiap satu modal akan menghasilkan 0,015. Kesimpulan, NPM sebesar 3,7%, ini berarti setiap satu pendapatan akan menghasilkan keuntungan neto sebesar 0,0307. ROA sebesar 0,645%, ini berarti setiap satu aktiva akan menghasilkan 0,00645. ROE sebesar 1,5%, ini berarti setiap satu modal akan menghasilkan 0,015. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.